Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menanggapi kabar anggaran IKN yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, saat ini target Presiden Prabowo Subianto memindahkan ibu kota ke IKN tidak akan berubah. Rencananya, ibu kota tetap akan pindah ke IKN pada 2028 mendatang. Menyangkut dengan IKN ya, IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru. Di IKN, sudah pindah, ujar Bahlil dalam Rakernas Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025. Dijelaskan Bahlil, pembangunan IKN juga disebut akan terus berjalan. Namun, dia tidak merinci progres dari pembangunan IKN yang anggarannya sedang diblokir tersebut. Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU, jelasnya. Jadi kami nggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti. Gak juga. Nah, ya gitu, tutupnya. Sebelumnya, progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, IKN, nampaknya akan tersendat. Hal ini lantaran anggaran IKN yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo membenarkan realisasi anggaran Ibu Kota Negara Nusantara, IKN, untuk tahun 2025 diblokir. Hal ini disampaikan Dodi sesuai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VDP RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025. Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua. Kok tanya progres kemana sih? Anggarannya nggak ada, kata Dodi. Dodi menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran terjadi karena adanya prioritas pengalokasian dana untuk program lain. Secara berkelakar, dia menyebut salah satu penggunaannya untuk program makan siang menteri. Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya, ujar Dodi. Dalam rapat dengan Komisi VDPR, Dodi juga memaparkan data progres pembangunan IKN Nusantara hingga tanggal 31 Desember tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, total anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai 40,29 triliun rupiah. Anggaran tersebut mencakup pengadaan sumber daya air sebesar 1,45 triliun rupiah, Bina Marga 18,32 triliun rupiah, Cipta Karya 12,09 triliun rupiah, serta perumahan 8,43 triliun rupiah. Selain itu, Dodi mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemangkasan anggaran hingga 81,38 triliun rupiah. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi anggaran. Semula, Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, DIPA, Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar 110,95 triliun rupiah. Namun, setelah pemangkasan, pagu anggaran kementerian tersebut menyusut menjadi 29,57 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran Badan Otorita IKN, OIKN. Diketahui, anggaran Badan Otorita IKN OIKN dipangkas sebesar 75% atau sekitar 4,8 triliun rupiah. Adapun total pagu awal mencapai 6,39 triliun rupiah. Menurutnya, semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan pembangunan infrastruktur memang mengalami pemangkasan. Karenanya, nantinya ada sejumlah penyesuaian dalam pembangunan IKN. Tentunya pembangunan IKN ini menghadapi berbagai penyesuaian. Ada pengurangan dan juga efisiensi di berbagai aspek. Tentunya ini juga menuntut kita semua untuk benar-benar mengkaji rancang awal atau yang sudah berjalan selama ini, ujar AHY. AHY menjelaskan hal yang terpenting adalah tidak boleh satupun anggaran negara yang keluar tidak efisien. Sebaliknya, ia meminta semua pihak untuk lebih bijak dalam menentukan urgensi pembangunan. Penekanannya tentu tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebut kebocoran oleh Bapak Presiden. Termasuk juga kita harus bijak untuk menentukan mana yang memiliki urgensi terlebih dahulu, jelasnya. Karenanya, kata AHY, pihaknya mendukung pemerintah dalam mengevaluasi terhadap sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung. Nantinya,
Pemerintah bisa memilih mana yang lebih prioritas dikerjakan lebih dahulu.